Assalamualaikum. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dan bersemangat untuk belajar. Jangan lupa berdoa ya. Anak-anak, di video kali ini kita sudah masuk pada pelajaran kelima, yaitu Cinta Nabi dan Rasul. Dan hari ini kita sudah masuk pada sub pelajaran yang kedua, yaitu Teladan Nabi Nuh alaihi salam. Apakah anak-anak tahu apa teladan dari Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam pun adalah seorang yang suka bekerja keras. Nah, anak-anak sekalian, sekarang mari kita simak kisah singkat dari teladan Nabi Nuh alaihi salam. Dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam, banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita teladani, khususnya terkait dengan ketaatan dan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Nuh agar mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Dengan penuh ketaatan kepada Allah, Nabi Nuh menyeru kepada kaumnya agar mereka mau menyembah kepada Allah. Namun, di antara kaumnya hanya sedikit saja yang mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Orang-orang yang mengikuti ajakan Nabi Nuh diantaranya adalah kaum fakir dan kaum du'afa atau kaum yang lemah. Sementara orang-orang kaya dan orang-orang yang memiliki jabatan tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh, termasuk istri dan salah satu anak Nabi Nuh. Mereka tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh. Meskipun begitu, Nabi Nuh tak putus asa. Ia tetap melanjutkan dakwah meski menerima banyak celaan. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mereka justru memasukkan anak jarinya ke telinga dan menutup wajahnya dengan pakaian tanda penolakan. Bahkan menurut riwayat, Nabi Nuh berdakwah untuk kaumnya selama 950 tahun dengan jumlah pengikut tidak lebih dari 80 orang saja. Orang-orang yang tidak mengikuti ajakan Nabi Nuh menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab untuk mereka. Nabi Nuh lalu berdoa kepada Allah agar Allah memberi hukuman kepada orang-orang kafir tersebut. Allah lantas memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera berupa kapal besar untuk mengangkut orang yang beriman beserta sepasang hewan. Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir itu akan ditenggelamkan. Atas perintah itu, Nabi Nuh mengumpulkan pengikutnya dan bergotong royong membuat bahtera dari kayu selama siang dan malam dalam beberapa tahun. Kerja keras Nabi Nuh ini mendapat cemooh dari orang-orang kafir. Setelah pembuatan kapal selesai, Nabi Nuh meminta kepada kaumnya untuk menaiki kapal tersebut. Ia juga mengangkut setiap hewan seperti burung, kambing, kuda, ayam, dan hewan lainnya dengan jumlah sepasang. Setelah Nabi Nuh bersama pengikutnya berada di atas kapal, datanglah banjir yang besar. Langit mencurahkan hujannya dengan deras. Mata air di bumi pun mulai memancarkan airnya dengan kuat. Ketika kapal mengapung di atas air, Nabi Nuh melihat anaknya yang kafir. Ia memanggilnya dan berkata, "Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Tetapi anaknya menolak ajakan Nabi Nuh dan berkata, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari banjir besar." Saat melihat air membanjiri rumah dan mengalir dengan derasnya, kaum Nabi Nuh yang kafir merasa akan binasa. Mereka mencari tempat-tempat tinggi untuk menyelamatkan diri, tetapi sayang sekali
ternyata banjir itu telah mencapai puncak gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan orang-orang kafir dan menyelamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya. Nabi Nuh dan pengikutnya bersyukur kepada Allah atas keselamatan yang diberikan kepadanya. Kapal Nabi Nuh lalu menepi di pegunungan Arafat. Setelah air surut, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk turun dari kapal tersebut dan memulai kehidupan yang baru. Nah, anak-anakku sekalian, itulah kisah singkat dari keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Dari kisah Nabi Nuh yang telah kita simak, ada sikap yang harus kita teladani. Sikap itu adalah aku selalu bekerja keras. Sikap selalu bekerja keras ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan cara belajar sungguh-sungguh dan senantiasa berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.